Bayangkan jika Indonesia memiliki kemampuan untuk menghancurkan kapal induk musuh dengan rudal yang berjalan hampir 3 kali kecepatan suara. Namun, adakah harga yang harus dibayar? Apakah pembelian rudal BrahMos dari India dengan pinjaman bank bisa menjadi jerat ekonomi bagi kita? Mari kita kupas tuntas risiko tersebut dengan melihat pelajaran dari negara tetangga, Thailand. Indonesia saat ini sedang menjajaki pembelian rudal jelajah supersonik BrahMos dari India. Rudal ini, yang merupakan hasil kerjasama antara India dan Rusia, dikenal karena kecepatannya yang luar biasa, mencapai 2,8 Mach, dan jangkauannya yang mampu meliputi jarak ratusan kilometer. Kesepakatan ini bukan hanya soal membeli senjata canggih, tetapi juga melibatkan pinjaman dari Bank Nasional India senilai 450 juta AS dolar untuk memfasilitasi transaksi ini. Risiko ekonomi. Penggunaan pinjaman untuk membeli peralatan militer bukanlah konsep baru, namun penting untuk memahami risiko yang terkait. Thailand, sebagai contoh, pernah mengalami tekanan finansial setelah menggunakan pinjaman untuk membeli peralatan militer dari luar negeri. Pada tahun 1997, Thailand mengalami krisis ekonomi yang dikenal sebagai krisis mata uang Asia. Salah satu faktor yang memperburuk krisis ini adalah pinjaman luar negeri besar-besaran untuk berbagai proyek, termasuk militer. Meskipun tidak langsung terkait dengan pembelian rudal, namun menunjukkan bahwa pinjaman dalam jumlah besar bisa menjadi beban jika ekonomi mengalami turbulensi. Analisis ekonomi Indonesia. Indonesia saat ini memiliki salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, namun tetap rentan terhadap fluktuasi global dan internal. Dengan utang luar negeri yang sudah mencapai sekitar 40% dari produk domestik bruto, PDB, pada tahun 2023 menurut data dari Badan Pusat Statistik, BPS, tambahan pinjaman untuk pembelian rudal bisa menambah beban utang negara. Selain itu, krisis ekonomi yang baru saja melanda dunia akibat pandemi COVID-19 telah meninggalkan jejak yang cukup dalam pada ekonomi Indonesia, termasuk meningkatkan rasio utang terhadap PDB. Keuntungan strategis. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pembelian rudal BrahMos dapat memberikan keuntungan strategis yang signifikan. Rudal ini bisa menjadi alat pencegah dan penangkal ancaman dari laut, terutama di wilayah Natuna Utara yang strategis. Indonesia, dengan garis pantai terpanjang di dunia, perlu memperkuat pertahanan maritimnya. Filipina, yang telah membeli rudal BrahMos pada tahun 2022, menunjukkan bahwa rudal ini tidak hanya sebagai penunjuk kekuatan, tetapi juga alat untuk menegaskan kedaulatan maritim. Transfer teknologi. Salah satu aspek menarik dari kesepakatan ini adalah kemungkinan transfer teknologi, TOT, yang ditawarkan oleh India. Dengan transfer teknologi, Indonesia tidak hanya membeli rudal tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dan mungkin memproduksi rudal serupa di masa depan. Ini bisa menjadi langkah besar menuju kemandirian teknologi militer Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri. Kondisi politik dan hubungan internasional. Pembelian ini juga terjadi di tengah dinamika geopolitik yang kompleks di Asia Tenggara. Dengan Indonesia menjadi anggota BRICS, hubungan dengan India bisa semakin kuat, namun juga perlu dipertimbangkan bagaimana hal ini akan dilihat oleh negara-negara lain, terutama China, yang memiliki sengketa maritim dengan Indonesia di Natuna. Keputusan ini bisa mempengaruhi posisi Indonesia dalam kancah internasional, baik secara ekonomi maupun militer. Kritik dan oposisi. Tentu saja, keputusan untuk membeli rudal ini tidak luput dari kritik. Beberapa pihak mempertanyakan kebutuhan sebenarnya Indonesia akan rudal seperti BrahMos, mengingat biaya pemeliharaan yang tinggi dan potensi utang yang akan ditanggung oleh generasi mendatang.
Ada pula kekhawatiran bahwa fokus pada pertahanan mungkin mengalihkan dana dari sektor-sektor lain yang juga membutuhkan perhatian, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Alternatif dan pertimbangan. Indonesia juga bisa mempertimbangkan alternatif seperti memperkuat industri pertahanan dalam negeri atau bekerja sama dengan negara lain untuk pengembangan teknologi militer yang lebih terjangkau. Misalnya, kerjasama dengan Korea Selatan atau negara-negara Eropa yang mungkin menawarkan teknologi yang kompetitif dengan syarat pinjaman yang lebih menguntungkan. Jadi, apakah Indonesia harus melanjutkan dengan pembelian rudal BrahMos dengan pinjaman dari India? Sebagai masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan, kita harus melihat lebih dalam dari sekadar kekuatan militer. Kita perlu mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan politik jangka panjang. Pembelian ini bisa menjadi titik balik bagi pertahanan Indonesia, atau justru menjadi beban yang berat di masa depan. Keputusan ini harus didasarkan pada analisis mendalam, bukan hanya pada kecepatan dan jarak jangkauan rudal. Ingat, sejarah Thailand mengajarkan kita bahwa pinjaman luar negeri harus dikelola dengan sangat hati-hati. Mari kita berharap bahwa apapun keputusannya, itu akan membawa kebaikan bagi negara kita dan generasi mendatang. Data dan analisis menunjukkan bahwa keputusan seperti ini harus dipertimbangkan dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan semua aspeknya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berlangganan dan memberikan komentar di bawah untuk berbagi pendapat Anda tentang topik ini.